Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sido Today. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Kereta api Harina jurusan Bandung-Surabaya menabrak sebuah truk di perlintasan kereta Kaligawe, Semarang. Akibat kecelakaan, sopir truk meninggal dunia. Detik-detik kereta api Kaligawe, Semarang menabrak truk bermuatan kedelai di perlintasan kereta api terekam kamera pengawas milik warga Kamis pagi. Truk tetap melintas meski tanda peringatan sudah menyala dan palang rel menutup. Insiden terjadi saat kereta api Harina melayani rute Bandung-Surabaya melaju dari arah stasiun Semarang-Tawang menuju Surabaya. Saat peringatan kereta hendak melintas, sopir truk nekat melewati palang perlintasan kereta api dan melintasi rel kereta. Nahas, kereta melaju dan menabrak badan truk. Akibat kecelakaan tersebut, lokomotif kereta bagian depan rusak, sedangkan kabin dan bagian samping truk ringsek. Sopir M. Akbar, warga Sukabumi, meninggal dunia. Sementara 2 orang penumpang yang berada di dalam kabin truk selamat, meski 1 luka parah. Truk yang bermuatan kedelai dari arah Kaligawe menuju ke arah Raden Patah itu untuk palang kereta api dan sirene sudah turun, namun untuk truknya ini sudah merubah. Akibat kejadian tersebut, Harina mengalami gangguan lokomotif sehingga mengalami keterlambatan cukup banyak ya. Jadi alhamdulillah tadi pagi pukul 7.05 kereta. Truk yang ringsek berhasil dievakuasi petugas 5 jam setelah kejadian. Sementara kecelakaan membuat arus lalu lintas di Jalan Kaligawe, Semarang macet parah. Di Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Dugaan pungutan liar alias pungli mencuat dalam kerusuhan di lapas narkotika Muara Belitung, Sumatera Selatan. Ya, namun dugaan pungli dibantah pihak lapas, pemirsa. Situasi telah kembali kondusif pasca terjadinya kerusuhan di lapas narkotika kelas 2A Muara Belitung, Musirawas, Sumatera Selatan. Pasca kerusuhan, beberapa warga binaan yang ditemui awak media mengaku jika kericuhan disebabkan kesalnya warga binaan dengan seringkalinya razia di dalam lapas. Warga binaan pun mengaku kerap kali mengalami pungli. Mereka kesal dengan ulah oknum lapas yang meminta bayaran saat akan mendapatkan remisi atau pengurangan masa tahanan. Pungli. Banyak pungli sini, Pak. Punglinya kayak macam apa itu? Bermacam-macam, Pak. Apa aja? Bermacam-macam. Salah satunya contohnya, Pak. Hanya remisi. Hah? Hanya remisi. Itu biayanya berapa itu, Pak, bisa? Remisi itu biasanya berapa? Variasi, Pak. Coba sebutkan nominalnya. Ya, dari 100 sampai 200 sampai 500. 500 apa itu, Pak? 500 apa itu? 500.000. Sementara itu, Kalapas Narkotika kelas 2A Kabupaten Musirawas membantah adanya pungli. Menurut informasi yang disampaikan oleh warga binaan tidak benar. Selain itu, Kalapas menyebutkan jika razia yang dilakukan sudah sesuai dengan SOP yang ada. Terkait keterangan dari para napi adanya pungli di sini, Pak, apakah betul, Pak? Sebetulnya tidak ada. Boleh dijelasin, Pak, lebih panjang, Pak? Kami bekerja sesuai SOP, kami melayani mereka pembinaan sesuai SOP. Nah, jadi kami sudah memberikan pelayanan pada mereka. Mengenai rahasia SOP kami harus melakukan razia. Karena apa? Untuk mensterilkan, terutama handphone, mensterilkan agar tidak terjadinya pengendali narkoba atau melakukan penipuan di sana sini di luar. Saat ini Polres Musirawas sudah melakukan olah TKP untuk mencari napi yang menjadi provokator dalam kericuhan tersebut. Dari Musirawas, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Pemirsa, korban tewas keracunan alkohol di dalam lapas kelas 2A Bukit Tinggi, Sumatera Barat bertambah menjadi 4 orang. Ya, keluarga korban berencana melaporkan insiden ini ke polisi menuntut pihak lapas bertanggung jawab. Korban keempat, Debbie Fernando, 26 tahun, warga Secubada, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, tewas Selasa dini hari. Keluarga korban menyebut korban sempat kritis dan dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Dr. Ahmad Mohtar, Bukit Tinggi dengan alat bantu pernapasan atau ventilator.
Sementara itu pemirsa, Kasat Reskrim Polresta Bukit Tinggi, AKP Idris Bakara menyatakan telah memeriksa puluhan saksi dari warga binaan dan petugas lapas. Pihak medis rumah sakit mencatat 4 pasien diduga meninggal dunia dengan diagnosa keracunan alkohol dan gagal nafas. Sementara pihak keluarga berencana melaporkan insiden yang dialami korban ke polisi dan meminta pihak lapas kelas 2A Bukit Tinggi bertanggung jawab. Seluruh korban yang sudah kembali ke lapas dan beberapa napi yang mengetahui kegiatan kejadian tersebut sudah kita lakukan pemeriksaan, di jumlahnya 24 orang dan petugas sebanyak 3 orang dari pegawai lapas. Sakit hati, seorang buruh pabrik di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi menganiaya mantan kekasihnya. Korban dianiaya hingga tangannya terputus. Kondisinya kritis dan dirawat intensif di rumah sakit. Pelaku penganiaya Siti Rohani, buruh pabrik asal Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, diringkus polisi. Korban kini kritis dan dirawat intensif di rumah sakit akibat sabetan senjata tajam dari pelaku yang diketahui mantan kekasih korban. Terbakar abara, pelaku tega menganiaya korban dengan sajam di beberapa bagian tubuh, bahkan tangan korban putus. Tindak penganiayaan ini sudah direncanakan oleh pelaku. Korban dan pelaku menjalin hubungan terlarang dan sudah berakhir 2 tahun silam. Pelaku nekat menganiaya korban lantaran sakit hati dengan perilaku korban yang kerap sengaja membuat pelaku dan rekan kerja lain tak nyaman selama di tempat kerja sejak putus dari korban. Mulai dari sikap dan tugas tambahan. Dulu sempat ada hubungan asmara antara korban dengan pelaku, namun sudah selesai. Di luar konteks ini juga korban dan pelaku tergabung dalam satu pekerjaan. Keterangan dari pelaku, sakit hati yang dialami pelaku sudah cukup mendalam dan sudah ditahan cukup lama karena tidak hanya terhadap pelaku, impact terkesan mempersulit dalam bidang pekerjaan. Pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Polda Metro Jaya serta terancam hukuman tentang penganiayaan berat dengan ancaman pidana penjara 15 tahun. Dari Jakarta, Helmi Sajambati, Ayus melaporkan. Pemirsa, Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT melakukan investigasi kecelakaan tragis truk dan angkot di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kecelakaan ini mengakibatkan 11 orang meninggal dunia dan 6 orang lainnya luka-luka. Truk dam bermuatan pasir melaju dari arah Magelang menuju Purworejo diduga mengalami remblong saat melewati jalan menurun di wilayah Sorogenet. Truk kehilangan kendali, menabrak angkot berisi rombongan guru dan akhirnya menghantam sebuah rumah warga. KNKT menurunkan tim ke lokasi kejadian untuk mengumpulkan data terkait faktor kendaraan, prasarana jalan, serta wawancara dengan korban selamat dan saksi. Bahwa investigasi akan menghasilkan rekomendasi kepada pihak terkait guna mencegah kejadian serupa. Setelah ke Jakarta kita analisa penyebabnya apa gitu kan. Mungkin nanti bisa kita berikan rekomendasi ke mungkin ke PU, bisa juga ke BISUP termasuk ke kepolisian untuk penanganan kasus ini. Mungkin juga nanti juga polisi juga bisa gitu kan, dari kami kan belum bisa menemukan penyebabnya gitu. KNKT mencatat bahwa 84% kecelakaan transportasi disebabkan oleh kegagalan sistem pengereman dan kelelahan pengemudi. Sebelumnya, dari 14 orang di dalam angkot, 11 meninggal dunia, termasuk sopir dan 3 lainnya mengalami luka-luka. Korban luka saat ini dirawat di RSI Loano, Purworejo dengan beberapa di antaranya mengalami patah tulang dan trauma psikologis. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Johartoyo, iNews melaporkan. Pemirsa, Ayu Aulia bersama 2 kuasa hukumnya mendatangi Barreskrim Mabes Polri Kamis siang. Ayu menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas laporan yang dibuat mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terhadap Lisa Mariana. Ayu Aulia bersama 2 kuasa hukumnya Doni Manurung dan Hendrian Saksono mendatangi Barreskrim Mabes Polri Kamis siang. Ayu menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas laporan yang dibuat oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kepada Lisa Mariana terkait dugaan manipulasi data dan pencemaran nama baik.
Model berusia 32 tahun itu diperiksa selama 1 jam dengan 35 pertanyaan seputar perkenalannya dengan Ridwan Kamil dan tudingan memperkenalkan Lisa Mariana kepada RK. Menurut Ayu, dirinya bertanggung jawab untuk menuntaskan masalah yang sempat membuat heboh di masyarakat. Bahwasannya dari pihak Travelino sendiri dan pihak Bapak RK sendiri kan membenarkan bahwasannya semua itu adalah kita yang bekerja, kita yang cari bukti, kita yang capek sendiri, kita yang sampai kurang tidur, kita yang semuanya kita paparkan dengan bukti. Rencananya penyidik akan melanjutkan pemeriksaan terhadap Ayu pada pekan depan. Dari Jakarta, Dion Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Dan pemirsa, kini saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Brigadir Cici Yarangga dari NTNC Polri yang kini berada di Simpang Kalibata, Jakarta Selatan. Selamat pagi Brigadir Cici, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan saat ini? Ya, baik, terima kasih Bayu dan Yasmin. Pemirsa, terpantau langsung pagi hari ini kondisi arus lalu lintas di sekitaran kawasan Kalibata dari pukul 7 pagi sampai dengan saat saya melaporkan. Peningkatan jumlah volume arus kendaraan terus mulai terjadi di sekitaran kawasan Kalibata yang mana terpantau langsung arus lalu lintas tepat di belakang saya dari arah Kalibata ataupun dari arah Dewi Sartika yang nantinya akan keluar menuju ke arah Pancoran ataupun juga yang akan mengambil lajur sebelah kiri untuk berbelok ke arah Pasar Minggu. Hingga saat ini terjadi perlambatan kecepatan kendaraan yang cukup memanjang sekitar 300 hingga 400 meter ke belakang. Namun selepasnya kendaraan-kendaraan ini masih melaju dengan kecepatan yang cukup normal. Memang perpadatan kendaraan selain dikarenakan bertepatan dengan memasuki jam perkantoran, juga peningkatan jumlah volume arus kendaraan ini dikarenakan adanya pertemuan arus lalu lintas dari beberapa arah. Namun sampai dengan saat ini petugas kami yang berada di lapangan masih tetap standby untuk melakukan pengaturan lalu lintas demi membantu kelancaran lalu lintas yang terjadi di sekitaran kawasan Kalibata sendiri. Untuk itu perlu kami himbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dan selalu mengikuti petunjuk dan arahan dari rekan-rekan kami yang sedang bertugas di lapangan. Dan terlihat untuk kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Pancoran yang nantinya akan lurus menuju ke arah Pasar Minggu ataupun ke arah Depok juga hingga saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan juga hanya menjelang masuknya antrian traffic light. Begitupun untuk arah sebaliknya dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah nantinya ke arah Pancoran ataupun yang akan mengambil lajur sebelah kanan untuk berbelok ke arah Dewi Sartika juga hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dihimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan Kalibata sendiri mengingat kawasan ini dikelilingi oleh pusat perkantoran tetapi juga pusat perbelanjaan. Untuk itu bagi para pengendara antisipasi kendaraan yang keluar masuk pada sekitaran kantoran ataupun mal yang ada di sekitaran kawasan Kalibata sendiri. Dan juga pemirsa perlu kami informasikan bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas yang kami terima selama 1 kali 24 jam di seluruh Indonesia telah terjadi sebanyak 216 kasus laka lantas dengan rincian 15 meninggal dunia, 29 luka berat dan 300 luka ringan. Dari 216 kasus laka lantas tersebut untuk 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Bagi Anda yang ingin terus mengupdate informasi seputaran arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Pemirsa dapat menghubungi call center kami di 1500669, juga melalui SMS Center di 9119. Demikian Yasmin dan Bayu yang dapat kami laporkan dan silakan kembali ke studio. Baik, terima kasih Brigadir Cici Yarangga atas laporan Anda dari Simpang Kalibata, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.
Pemirsa, pemerintah akan membuka ruang pengaduan masyarakat melalui Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas Meresahkan. Ya, Satgas Premanisme dan Ormas dibentuk untuk cegah gangguan investasi dan pemalakan. Pemerintah resmi membentuk Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas guna menangani berbagai aktivitas yang mengganggu ketertiban umum dan menghambat iklim investasi. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut jika ormas melakukan aksi tindak pidana, maka polisi yang akan langsung menindak. Satgas Premanisme ini dibentuk untuk menegakkan aturan yang sebenarnya sudah ada. Pemerintah berkomitmen tidak akan memberikan toleransi terhadap ormas yang bertindak di luar batas hukum, memaksakan kehendak dengan kekerasan atau merusak tatanan sosial. Pak Tito, sebentar Pak. Dari Polkam, ada satgasnya. Nanti Kemendagri salah satu bagian dari satgas itu. Tugas utamanya Pak sebetulnya apa Pak kalau untuk Satgas Premanisme ini? Target yang mau dikejar apa Pak? Iya, diantaranya kan mengenai penegakan aturan-aturan yang sudah ada ya. Sebetulnya dalam aturan-aturan itu mengenai keormasan, kan ada yang badan hukum, ada yang terdaftar, ada yang tidak terdaftar. Nah, kalau yang badan hukum terdaftar itu yang melakukan penindakan adalah kalau ada terjadi pelanggaran hukum itu adalah dari Kementerian Hukum. Ya, karena yang memberikan izin badan hukum itu adalah Kementerian Hukum. Kalau yang ormas yang tidak berbadan hukum tapi terdaftar di Kementerian Negeri, maka yang melakukan tindakan sanksi administratif kalau ada pelanggaran itu adalah dari Kementerian Dalam Negeri. Kalau sanksinya pelanggaran pidana, otomatis yang menegakkan adalah dari penegak hukum, ya, kepolisian terutama. Jadi Satgas ini lebih utamanya adalah bagaimana menegakkan aturan-aturan yang sudah ada. Jadi siapa yang berbuat apa. Sekali lagi, yang kalau pidana ya otomatis penegak hukum kepolisian. Kalau yang berbadan hukum dari Kementerian Hukum. Kemudian kalau yang terdaftar di Kementerian Negeri, otomatis dari Kementerian Negeri. Salah satu sanksinya adalah membuat surat untuk melepaskan status keterdaftarannya. Nah, apa resikonya ya ormas-ormas yang tidak terdaftar, yang dinyatakan tidak terdaftar ini tidak mendapatkan pelayanan fasilitas pemerintah. Pemirsa, 2 hakim nonaktif Pengadilan Negeri Surabaya Rintua Damanik dan Mangapul divonis 7 tahun penjara dan juga denda 500 juta rupiah subsidi 3 bulan kurungan. Ya, Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan pertimbangan memberatkan vonis adalah keduanya melanggar sumpah sebagai hakim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, pengadilan tidak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta. Menurut Ketua Majelis Hakim, Teguh Santoso, keadaan memberatkan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi. Sementara pertimbangan meringankan vonis, Rintua dan Mangapul bersikap kooperatif mengakui perbuatannya dan belum pernah dihukum. Usai membacakan amar putusan, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menyampaikan bahwa terdakwa memiliki waktu 7 hari untuk menerima pikir-pikir atau mengajukan upaya hukum banding. Dalam kasus ini, jaksa mendakwa 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya menerima suap senilai 1 miliar rupiah dan 3,6 miliar rupiah terkait vonis bebas Ronald Tanur atas kematian kekasihnya Dini Sera Afrianti. Sebagai panitera pengadilan tidak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta dihadiri oleh penuntut umum, terdakwa dengan didampingi oleh penasihat. Sebelumnya ada 3 hakim PN Surabaya didakwa menerima suap dan gratifikasi sebesar 4,6 miliar rupiah. Ya, menurut jaksa pemirsa, suap tersebut bersumber dari Ibu Ronald Tanur, Meriska Wijaya, untuk membebaskan Ronald Tanur. Pasca vonis bebas Ronald Tanur, 3 hakim di Pengadilan Negeri Surabaya duduk di kursi terdakwa. Mereka adalah Rintua Damanik yang merupakan hakim ketua, sementara Mangapul dan Heru Anindyo merupakan anggota majelis. Ketiganya didakwa sebagai penerima suap dan gratifikasi dalam vonis bebas Ronald Tanur dengan nilai 1 miliar rupiah dan 308.000 dolar Singapura atau total 4,3 miliar rupiah.
Tindak pidana tersebut terjadi antara Januari hingga Agustus 2024. Perkara ini pun melibatkan mantan Kepala Balitbank Diklat Mahkamah Agung, Zaro Frikar. Kasus bermula dari jeratan hukum untuk Ronald Tanur atas kematian kekasihnya Dini Sera Afrianti. Ibu Ronald Tanur, Meriska Wijaya, berupaya agar anaknya bebas. Dia pun meminta pengacara bernama Lisa Rahmat untuk mengurus perkara tersebut. Lisa lalu menemui Zaro Frikar untuk mencarikan hakim PN Surabaya yang dapat menjatuhkan vonis bebas. Ronald Tanur pun akhirnya divonis bebas pada 24 Juli 2024. Namun di tingkat kasasi MA membatalkan putusan bebas tersebut. Ronald Tanur akhirnya divonis dengan 5 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Kejaksaan Agung menyita uang senilai 479 miliar rupiah terkait tindak pidana pencucian uang yang berasal dari korupsi usaha perkebunan kelapa sawit PT Duta Palma Group. Iya, total aset yang disita mencapai 6,86 triliun dalam mata uang rupiah dan berbagai mata uang asing. Kejaksaan Agung menyita uang senilai 479 miliar rupiah terkait tindak pidana pencucian uang yang berasal dari korupsi usaha perkebunan kelapa sawit PT Duta Palma Group. Uang tersebut disita dari anak usaha PT Darmex Plantation, yakni PT Deli Muda Perkasa dan PT Taluk Kuantan Perkasa. Penyitaan bermula saat pihak kejaksaan mendapat informasi soal kedua anak usaha Darmex berencana mengirimkan uang ratusan miliar tersebut ke Hong Kong melalui jasa perbankan. Setelah memperoleh informasi, penyidik kemudian berkoordinasi dengan penuntut umum untuk memblokir uang yang bakal dikirim tersebut. Sementara itu, Kejagung menyatakan total aset yang telah disita mencapai 6,86 triliun rupiah dalam bentuk rupiah dan berbagai mata uang asing. Aset-aset ini telah diamankan dan dititipkan di rekening kejaksaan pada bank-bank persepsi, bukan dalam bentuk fisik. Uang rupiah sebanyak 6 triliun 862 miliar 8 juta 4.090 rupiah. Jadi ada 6,8 triliun lebih. Pemirsa, bahas pendidikan disiplin siswa nakal Gubernur Jawa Barat Dede Mulyadi bertemu dengan Menteri HAM Natalius Pigai. Ya, Natalius Pigai menyebut program tersebut tidak melanggar HAM dan seiring asta-cita Presiden Prabowo Subianto. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengapresiasi langkah Gubernur Jawa Barat Dede Mulyadi yang menerapkan pendidikan disiplin siswa nakal di barak militer yang dibina oleh tentara. Kebijakan Dede Mulyadi yang sempat menuai banyak sorotan dari berbagai kalangan ini dinilai seiring dengan asta-cita Presiden Prabowo Subianto. Indonesia. Apa yang kami bicarakan, kami Kementerian Hak Asasi Manusia memberi apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini Gubernur, dengan gagasan-gagasan yang visioner yang memajukan sumber daya manusia yang unggul dalam pendidikan, dalam keterampilan, dan dalam peningkatan kompetensi mental, karakter, dan kualitas serta tanggung jawab. Sementara itu, program Dede Mulyadi adalah untuk menata pola pendidikan karakter melalui peningkatan kualitas disiplin dan perubahan pola hidup. Karena banyak ditemukan sejumlah siswa di Jawa Barat kecanduan permainan game online, terpengaruh obat-obatan terlarang, serta minuman keras. Problem tersebut tidak bisa diselesaikan di internal sekolah melalui pendekatan bimbingan konseling serta di internal keluarga oleh orang tuanya. Nah, karena problem ini tidak bisa diselesaikan di sekolah dan di keluarga, serta tidak semua problem itu bisa ditangani lewat peradilan anak, maka harus ada upaya jangka pendek yang bisa dilakukan melalui pola pendidikan disiplin siswa. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat sejak 2 Mei 2025 melakukan program siswa masuk barak di beberapa kabupaten, salah satunya di Purwakarta. Program ini digelar untuk memberikan disiplin pada sejumlah siswa yang berperilaku nakal. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri kabinetnya untuk membahas pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Kamis siang.
Menteri Desa Yandri Susanto dan Menteri Dalam Negeri Jenderal Purnawirawan Tito Karnavian hadir dalam rapat terbatas tersebut. Yandri melaporkan sejumlah hal terkait program Koperasi Desa Merah Putih. Selain itu, pihaknya sudah mengedarkan surat edaran perihal pembayaran notaris. Maksud kami pembiayaan notaris. Kita mempercepat untuk pembentukan itu dengan cara kita langsung mengumpulkan para kepala desa, badan permusyawaratan desa, pendamping desa, kemudian unsur kemasyarakatan yang lain yang memang menjadi unsur dalam musyawarah pembentukan koperasi Desa Merah Putih di setiap desa. Jadi kita sudah kumpul dengan tadi baru pulang dari Banten, sebanten, kemarin Jawa Tengah, Jawa Timur, kemarin siang juga saya kumpulkan seluruh program BPD se-Indonesia. Mereka sudah bentuk Satgas Pengawas Koperasi Desa Merah Putih. Jadi kita terus melakukan percepatan sesuai dengan Inpres nomor 9 tahun 2020. Anda kembali di Sindo Today, pemirsa. Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah menggelar sidang kedua atas gugatan Wan Prestasi mobil SMK. Iya, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin menjadi tergugat dalam perkara ini. Yang lain dulu, biar masuk dulu. Pengadilan Negeri Solo kembali menggelar sidang atas gugatan Wan Prestasi mobil SMK Kamis pagi. Sidang kali ini merupakan sidang kedua setelah sebelumnya batal digelar pada 24 April lalu karena ketidakhadiran salah satu pihak tergugat. Gugatan Wan Prestasi mobil SMK dilayangkan oleh warga Solo sekaligus putra dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman, Aufa Lukmana. Ada 3 pihak yang menjadi tergugat, diantaranya Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin, serta produsen mobil SMK PT Solo Manufaktur Kreasi. Dalam persidangan kali ini, Ketua Majelis Hakim Putu Gede Haryadi memutuskan melanjutkan ke tahap sidang mediasi meski tanpa kehadiran pihak Ma'ruf Amin yang sudah 2 kali dipanggil. Agenda sidang yaitu Majelis Hakim pemeriksa perkara masih ingin untuk memastikan apakah para pihak sudah lengkap atau belum. Mengingat dalam persidangan untuk kali yang pertama pada hari Kamis 2 minggu yang lalu, tergugat 2 belum hadir dan juga tidak mewakilkan kuasa yang sah. Sementara itu, pihak penggugat akan menyiapkan poin-poin mediasi termasuk penawaran perdamaian dengan permintaan yang sama seperti petitum, yakni meminta PT Solo Manufaktur Kreasi menghadirkan mobil SMK. Terkait dengan kebijakan yang sudah diungkapkan sebelumnya terkait dengan janji atau ungkapan dari Pak Jokowi sebagai presiden waktu itu dan Pak Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden waktu itu yang ingin menjanjikan bahwasanya SMK ini akan dijadikan sebagai produk nasional dan akan diproduksi secara massal. Dalam perkara ini, penggugat meminta produsen menghadirkan mobil SMK agar masyarakat bisa melihat langsung kondisi mobil yang sebelumnya dijanjikan akan menjadi produk nasional. Dari Solo, Jawa Tengah, Stepiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo sudah berjalan 90%. Ya, Barreskrim juga mengupayakan pembuktian keabsahan ijazah secara saintifik atau ilmiah. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro di Mapolresta Solo menyebut penyelidikan dilakukan usai adanya laporan dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA yang diketuai oleh Egy Sujana. Proses penyelidikan sendiri sudah hampir rampung dan tinggal menunggu hasil uji lab sebagai penentu penyelidikan. Guna mendalami kasus ini, pihak Barreskrim melakukan pengujian terhadap foto maupun lembaran ijazah. Selain itu juga akan dilakukan pembuktian dokumen secara saintifik atau ilmiah melalui uji lab sedikitnya dengan membandingkan 7 dokumen. Yaitu pemeriksaan kita sudah memeriksa sekitar 31 saksi. 31 saksi itu ada yang dari versi pendumas ataupun
teman kuliah, teman SMA, dan lain sebagainya yang kami adakan klarifikasi. Sebelumnya, Jokowi mengambil langkah hukum terhadap sejumlah pihak yang telah menuduh dirinya memiliki ijazah palsu. Jokowi melaporkan 4 orang termasuk mantan Menpora Roy Suryo ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penyebaran berita bohong terkait keaslian ijazah. Dari Solo, Septiantoro iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan laporan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo di Barreskrim Polri Jakarta, kami sudah terhubung dengan rekan Indra Setiabudi di sana. Selamat pagi Indra, siapa saja saksi yang dijadwalkan akan diperiksa pada hari ini? Baik, selamat pagi Bayu, Yasmin, dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan situasi terkini di Barreskrim Polri masih terpantau sepi. Mengingat pada hari ini yang mana dari pihak dari Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia, dan juga kuasa hukum maupun juga keluarga nanti akan dibawa pada hari ini. Namun dapat data yang kami terima sementara, Yasmin, Bayu, dan juga pemirsa, bahwa Joko Widodo ini tidak bisa hadir pada hari ini. Namun ini sifatnya masih tentatif sekali, Yasmin dan Bayu, yang perlu kami sampaikan bahwa nantinya ini akan diwakilkan dengan kuasa hukum dan juga akan dibawa satu saudara kandung daripada istri dari Joko Widodo, yakni istri dari Joko Widodo. Dan dapat informasikan juga bahwa mereka ini hadir akan tiba pada pukul diagendakan pada 9.30 waktu Indonesia Barat, dan kami masih menunggu juga atas kehadirannya. Namun hingga sampai saat ini detik-detik ini tidak ada ataupun aktivitas dari perwakilan dari Joko Widodo yang hadir pada pagi hari ini. Dan dapat kami informasikan juga bahwa setidaknya Dirtipindum Barreskrim sudah memeriksa sebanyak 26 saksi, yang mana ini sebagai tindak lanjut atas dugaan berita palsu terkait ijazah palsu yang dimiliki Joko Widodo saat ini. Adapun juga sebanyak 26 saksi ini terincikan dari mana percetakan perdana 1 orang, yang mana staf SMA ini ada sekitar 3 orang, alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga diperiksa, dan juga pengadu sebanyak 4 orang, staf Universitas Gajah Mada juga diperiksa, dan juga alumni Fakultas Kehutanan UGM sebanyak 8 orang, dan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta sudah diperiksa. Dan ini sebagai mencari titik terang, Yasmin, Bayu, dan juga pemirsa, untuk mengetahui apakah ijazah yang dimiliki daripada Jokowi ini benar adanya ataupun keasliannya begitu. Dan memang nantinya ijazah asli ini akan dibawa oleh kuasa hukum dan juga keluarga dari pada Iriana Jokowi nanti pada pukul 9.30. Dan dapat kami informasikan juga bahwa Barreskrim Polri dalam kasus ini sudah melakukan pengecekan ataupun juga penyelidikan daripada kasus dari ijazah palsu ini sudah hampir rampung sebesar 90%, dan nantinya akan diketahui apakah ijazah yang dimiliki dari Joko Widodo ini benar asli, dan untuk memastikan juga ke publik bahwa berita bohong yang dilontarkan, yang 5 orang sudah dilaporkan kepada Polda Metro Jaya pada tanggal 30 April kemarin, yang mana ini salah satunya ada Roy Suryo dan lain sebagainya. Dan dapat kami informasikan juga bahwa nantinya Barreskrim Polri akan melakukan penyelidikan lagi, dan nanti juga sudah melakukan ke Surakarta maupun juga ke teman-teman maupun juga satu fakultas daripada Jokowi ini untuk mencari kebenaran apakah dari mantan Presiden Republik Indonesia ke-7 ini melakukan kuliah dan ijazah yang dimilikinya ini adalah benar keasliannya. Demikian, Bayu, Yasmin. Ya, kita akan terus pantau kemana nantinya kasus ini akan berakhir atau berlabuh, karena sudah berlarut-larut sekali hingga 90%. Terima kasih banyak Indra Setiabudi melaporkan langsung dari Barreskrim Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, demi mewujudkan cita-cita berangkat ke Tanah Suci, seorang lansia berumur 97 tahun, warga Bung Cekok Aceh Besar rela menyisihkan tabungan gaji almarhum sang ayah yang merupakan veteran pejuang kemerdekaan Indonesia. Usia lanjut tidak mengurungkan niat seseorang agar bisa berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Salah satunya seperti yang dirasakan Nyak Cut, wanita lansia berusia 97 tahun, warga Bung Cekok, Kecamatan Inginjaya, Kabupaten Aceh Besar.
Untuk bisa menunaikan ibadah haji, Nyak Cut mulai menyisihkan tabungan dari sisa gaji pensiunan almarhum sang ayah yang merupakan salah seorang veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Wajah gembira dan rasa haru terpancar dari raut wajah Nyak Cut kala mendapatkan panggilan dari petugas Kemenak Aceh Besar untuk berangkat di tahun ini, dan ia akan berangkat ke Tanah Suci pada 29 Mei 2025. Zaman dulu sudah cita-cita, tapi belum sampai. Ini Allah yang beri. Udah sampai, belum sampai sana. Cita-citanya udah sampai. Alhamdulillah dipanggil tahun ini nih ya. Ya. Gimana rasanya nih? Ya, bangga kali. Dari orang yang dulu sampai habis yang tua kan, tiba-tiba dah sampai nenek tahap kedua sampai nomor porsi kemari kami. Enggak tersangka lah lagi itu. Untuk tahun 2025, Kabupaten Aceh Besar akan memberangkatkan sebanyak 420 jemaah yang tergabung dalam kloter 5 dan kloter 11. Dan kloter 5 akan terbang pada tanggal 22 Mei mendatang. Dari Aceh Besar, Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang jemaah calon haji perempuan asal Sidoarjo, Jawa Timur yang tergabung dalam kloter 20 meninggal di atas pesawat dalam penerbangan ke Tanah Suci. Ya, kabar tersebut dibagikan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga RI Imam Nahrawi melalui Instagram resminya yang kebetulan satu rombongan dengan almarhumah. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Imam Nahrawi melalui Instagram resminya menunjukkan seorang jemaah haji perempuan yang meninggal tersebut seketika langsung viral. Seorang jemaah calon haji kloter 20 embarkasi Surabaya yang meninggal itu bernama Nur Fadilah. Almarhumah Nur Fadilah berasal dari Sidoarjo yang meninggal pukul 7 pagi waktu setempat di atas pesawat Saudi Airlines nomor penerbangan SV5323. Imam Nahrawi juga mengatakan jenazah Nur Fadilah akan dimakamkan di Madinah, Arab Saudi. Kabar jemaah calon haji yang meninggal di atas pesawat tersebut belum ditanggapi PPIH embarkasi Surabaya. Melalui PLH Sekretaris Embarkasi Surabaya, Sugio, ia mengaku belum mendapat laporan itu dan akan segera memastikannya. Kemudian jika di atas pesawat akan mendapat kompensasi dari pihak maskapai sehingga tidak bisa digantikan namun bisa dilakukan badal haji. Saya belum dapat laporan itu. Nanti kami pastikan. Tapi kalau ketentuan dari itu sendiri meninggal di pesawat dapat kompensasi apa berapa? Semua jamaah haji yang sudah nyampe di asrama haji di sini atau embarkasi itu mendapatkan asuransi sebesar PPIH-nya. Kemudian juga ada kompensasi dari pihak penerbangan kalau itu di atas pesawat. Seperti diketahui, mantan Menpora Imam Nahrawi termasuk dalam jemaah calon haji kloter 20 asal Sidoarjo. Ia tercatat tiba di asrama haji embarkasi Surabaya 6 Mei 2025 dan berangkat dari asrama haji menuju Bandara Internasional Juanda pada 7 Mei 2025. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan jemaah memadati Masjid Nabawi dalam rangkaian ibadah haji 2025. Ya pemirsa, tapi sayangnya tak sedikit jamaah yang kerap tersesat ataupun melanggar aturan di lokasi yang disakralkan tersebut. Dan pemirsa, berikut tips agar para jemaah nyaman dalam melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi. Bagi para jemaah calon haji yang tengah beribadah di Masjid Nabawi perlu mengetahui sejumlah larangan saat berada di area masjid. Di antaranya tidak berkumpul dalam waktu lama, tidak membuat konten video, tidak merokok di area masjid, serta tidak membentangkan banner atau atribut apapun. Selain itu, banyaknya jemaah calon haji yang tersesat usai beribadah di Masjid Nabawi menjadi catatan bagi ketua rombongan untuk mengingatkan jemaah agar selalu membawa identitas diri atau minimal mengantongi kartu identitas hotel.
Hal ini untuk memudahkan petugas apabila jemaah tersesat ataupun lupa jalan pulang. Para jemaah haji pada saat masuk, misalkan saya masuk di gate 320, ingat-ingat pada saat masuk juga keluarnya ke gate 320. Kemudian kalau lupa, tanya sama petugas haji di situ. Ada di pos-pos yang saya sampaikan tadi. Kemudian jangan panik pada saat keluar. Kalau sudah atau keluar dari masjid di area pintu yang besar itu tidak akan jauh-jauh. Dan ketemu petugas haji pun nanti akan ditanya, dicek ID card-nya, kemudian akan diantarkan ke hotelnya masing-masing. Kedisiplinan jemaah calon haji dalam mematuhi aturan dan tertib menjaga barang bawaannya sendiri diharapkan bisa menciptakan kenyamanan dalam beribadah bagi seluruh jemaah haji. Dari kota Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan.